warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Sonazi Feandriani, salah satu mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101-203-91 dari kelas E5. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul materi Peramalan Tenaga Kerja atau Peramalan Sumber Daya Manusia. Oke, lanjut saja ke materinya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai peramalan. Apa sih arti dari peramalan? Peramalan atau forecasting manajemen sumber daya manusia adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Nah, jadi peramalan ini menggunakan informasi dari masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jangka waktu peramalan. Nah, peramalan sumber daya manusia ini ada jangkanya melalui 3 tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk peramalan terhadap kebutuhan sumber daya manusia atau permintaan, penekanan utama dari peramalan SDM saat ini adalah meramalkan kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau permintaan kebutuhan akan SDM. Jadi, ramalan permintaan dapat berupa penilaian subjektif ataupun matematis. Selanjutnya di sini ada metode meramalkan permintaan. Yang pertama itu ada metode penilaian dari yang pertama ada dari estimasi, dapat top down atau bottom top, tetapi pada dasarnya yang berkepentingan ditanya berapa orang yang akan dibutuhkan tahun depan. Dan yang kedua atau B, rules of thumb, mempercayakan pedoman umum diterapkan pada situasi khusus dalam organisasi. Contohnya itu seperti one operation manager per 5 report supervisors. Nah, membantu dan meramalkan jumlah supervisor yang dibutuhkan dalam suatu divisi. Bagaimanapun, hal ini penting untuk menyesuaikan pedoman untuk mengetahui kebutuhan departemen yang sangat bervariasi. Selanjutnya, di sini ada beberapa teknik untuk mendapatkan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada teknik Delphi, menggunakan input dari kelompok pakar. Opini pakar dicari dengan menggunakan kuesioner. Terpisah dalam situasi diramalkan, opini pakar kemudian digabungkan dan dikembalikan kepada para pakar untuk opini tanpa nama yang kedua. Nah, proses ini akan berlangsung beberapa pakar hingga pakar pada umumnya akan setuju pada satu penilaian. Sebagai contoh, pendekatan ini telah digunakan untuk meramalkan pengaruh teknologi pada manajemen sumber daya dan kebutuhan perekrutan staf. Teknik kelompok nominal tidak seperti Delphi membutuhkan pakar untuk bertemu secara bebas pada saat pertama kali diskusikan sebagai kelompok dan kemudian disusun sebagai laporan. Selanjutnya, poin kedua atau metode yang kedua itu ada metode matematika, terdiri dari analisis regresi, statistik, membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara beberapa faktor. Sebagai contoh, hubungan secara karyawan, maksud saya hubungan secara statistik antara penjualan kotor, jumlah karyawan dalam rantai retail mungkin berguna dalam meramalkan sejumlah karyawan yang akan dibutuhkan jika penjualan retail meningkat 30%. Nah, yang poin B di sini ada metode simulasi, merupakan gambaran situasi nyata dalam bentuk abstrak. Sebagai contoh, model ekonometri meramalkan pertumbuhan dalam pemakaian software akan mengarahkan dalam meramalkan kebutuhan pengembangan software. Selanjutnya di poin C ada rasio produktivitas, menghitung rata-rata jumlah unit produksi karyawan. Rata-rata ini tuh diaplikasikan untuk meramalkan penjualan, untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat meramalkan jumlah penjualan representatif menggunakan rasio ini. Yang keempat atau poin D, ada rasio jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat digunakan untuk meramalkan tenaga kerja. Tak langsung, sebagai contoh, jika suatu perusahaan biasanya menggunakan 1 orang klerikal untuk 25 tenaga kerja produksi, yang rasio dapat digunakan untuk membantu estimasi untuk tenaga kerja klerikal.
Di sini ada pun beberapa tujuan dari peramalan. Yang pertama adalah untuk meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Yang kedua, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi. Yang ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis SDM, pria ataupun wanita pada masa yang akan mendatang. Yang terakhir ada meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintahan seperti usia, UMR, dan jam kerja. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor dari yang mempengaruhi untuk melakukannya forecasting SDM bagi perusahaan. Faktor pertama itu ada dari faktor eksternal. Nah, persediaannya ini berdasarkan analisis pasar, tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Nah, dari poin eksternal ini ada poin faktor ekonomi nasional dan industri. Faktor ini tuh secara langsung berpengaruh rencana, strategi, taktik sebuah organisasi. Yang B-nya itu ada faktor sosial, politik, dan hukum. Faktor-faktor ini tuh tidak boleh diabaikan dalam sebuah organisasi, termasuk juga dalam melakukan perencanaan SDM. Selanjutnya ada faktor teknologi, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat telah diiringi pula dengan dihasilkannya teknologi baru, baik yang berhubungan dengan cara kerja dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang juga terus meningkat kualitasnya. Yang keempat atau yang D ada faktor pesaing. Faktor pesaing ini merupakan suatu wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis. Suatu organisasi akan mempengaruhi pasar bagi produknya, baik berupa barang ataupun jasa, untuk merebut dan memenangkan sebuah organisasi yang diperlukan SDM yang kompetitif. Dan faktor yang kedua itu ada faktor internal. Nah, menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Nah, ada beberapa rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa sumber daya manusia yang relevan dan kompetitif. Maksudnya di sini suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya tersebut sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Dari rencana tersebut ada faktor bisnis baru. Nah, dengan faktor bisnis baru ini, dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi tersebut. Faktor keterbukaan. Nah, di sini faktor keterbukaan manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, maka akan memberikan peluang dihasilkan perencanaan yang akurat. Selanjutnya ada faktor ketenaga kerjaan. Faktor ini adalah untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja ataupun sumber daya manusia. Ada 2 poin, ada yang pertama itu ada pensiun, PHK, meninggal dunia, karyawan yang sering absen sehingga tidak input dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. Dan yang poin B, promosi kenaikan pangkat. Nah, pindah dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus lebih diperhitungkan, baik dengan cara penggantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Oke, mungkin sekian video yang akan saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.